Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 23 Maret 2025 ya. Kondisi dari market overall ya lumayan baik. Kalau kita lihat beberapa altcoin sempat mengalami kenaikan dan akhirnya mulai minus seperti Auction, PLSX. Kemudian juga beberapa koin justru malah rally lumayan signifikan seperti Fartcoin, Deep Protocol, Beams, dan beberapa koin lainnya juga naik di atas 5%. Teman-teman, kondisi kita lagi dalam kondisi weekend, di mana weekend biasanya memang market cenderung minim volume perdagangan. Bitcoin pun juga cuma bergerak di kisaran level 84.200-an ya, bergerak flat, nggak terlalu banyak pergerakan. Dan syukurnya Bitcoin dominance meskipun tidak dump, tapi ada koreksi sekitar 0,7%. Dan momen ini dimanfaatkan betul oleh market-market altcoin, khususnya yang tergolong sebagai medium and small cap, mendapatkan momentum untuk mengalami kenaikan. Seperti itu. Dan kalau kita lihat memang secara kondisi market ya, aku perhatikan overall kita masih dalam kondisi yang tidak begitu baik, di mana gold mengalami all time high yang mengindikasikan memang ada perpindahan dari banyak investor dari yang aset resiko tinggi pindah ke safe haven atau aset yang lebih aman. Seperti itu. Ya, gold adalah salah satu pilihan aset yang saat ini banyak diminati. Begitu. Kemudian S&P 500 sudah mengalami proses penurunan sebelumnya, Bitcoin pun juga kurang lebih sama, sudah mengalami penurunan sebelumnya. Dan juga kalau kita lihat dari kondisi S&P 500, ini juga sama-sama udah mulai turun. Seperti itu. Dan di periode kali ini sih momentum untuk altcoin juga masih belum terlihat, teman-teman, di mana banyak sekali altcoin yang bisa dibilang masih gagal untuk recover. Ya, di kondisi di mana banyak sekali masyarakat, banyak sekali trader yang membutuhkan aset penyimpanan yang bisa mengamankan dana mereka. Dan ternyata Bitcoin dan altcoin belum menjadi sebuah pilihan. Terbukti dengan banyaknya outflow yang terjadi, volume perdagangan yang cenderung turun, dan juga arus keluar dari banyak investor retail. Seperti itu. Jadi kondisi market secara umum adalah demikian. Nah, kalau kita lihat dari data ya, makroekonominya, kita bisa menemukan beberapa data penting yang akan kita dapetin untuk minggu depan, perdagangan minggu depan, teman-teman. Yang pertama, Bank of Jepang akan meluncurkan rilis data terkait dengan inflasi CPI di hari Selasa. Ini data bakalan sangat penting. Kemudian juga ada monetary policy meeting dari Jepang. Lanjut dari Amerika Serikat juga akan rilis data consumer confidence sama new home sales pada hari Selasa nanti. Data ini akan berdampak sekali sama US dollar. Kemudian di hari Rabu kita akan dapat rilis data terkait dengan Inggris, CPI ya, CPI and PPI dari Inggris, data inflasi. Lalu akan ada rilis data juga dari mortgage market index dari Amerika Serikat dan juga crude oil inventory untuk hari Rabunya. Sementara hari Kamis, Amerika Serikat akan merilis data inflasi, PCE inflation, dan core PCE inflation. Dilanjutkan juga dengan data initial jobless claim serta data GDP untuk Amerika Serikat. Hari Jumat kita akan dapat data terkait dengan Fed balance sheet. Dari Inggris akan ada data GDP dan core retail sales. Itu. Kemudian Amerika Serikat akan merilis data core PCE index. Oh, oke, jadi PCE yang di hari Kamis itu adalah core PCE prices. Oke, core PCE prices ya, tapi data inflasinya baru akan rilis itu di hari Jumat, teman-teman. PCE price index. Jadi memang agak rancu karena menggunakan data PCE ya. Itu.
beberapa data tersebut akan sangat-sangat penting untuk perdagangan dari market dan dapat mempengaruhi aset-aset kelas seperti indeks dolar, Bitcoin, kemudian kripto yang lain, emas dan juga persahaman. Ya, jadi tetap hati-hati dengan kondisi market yang masih penuh dengan ketidakpastian untuk saat ini. Oke, sebelum aku lanjut, mau informasikan dulu Get.io Weekend Limited Time Carnival. Ya, di mana hadiahnya sampai 12.000 US dollar. Ada hadiah MacBook juga. Buat teman-teman yang pengen ikut, ada beberapa campaign. Yang pertama adalah untuk pengguna baru bisa langsung register dan juga lakukan deposit setidaknya 50 dolar berupa token GT, Bitcoin, ataupun Ethereum ataupun USDT juga. Teman-teman bisa berpeluang mendapatkan reward sampai dengan 20 dolar. Gitu. Jadi price poolnya ini hanya sampai 5.000 US dollar saja untuk pengguna baru. Nah, untuk pengguna lama teman-teman bisa bantu untuk invite teman kalian buat pakai Get.io. Hadiahnya lumayan sampai dengan 10 dolar ya. Kalau yang teman-teman invite tersebut itu melakukan trading di market spot ataupun futures dengan volume trading minimal 500 dolar baru bisa dapat 10 dolar. Lumayan gede sih, teman-teman. Jadi buat yang tertarik bisa pakai Get.io ya, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita sedikit update nih gimana kondisi dari ekosistem Bitcoin, khususnya yang kemarin bikin NFT Bitcoin, kemudian layer 2 Bitcoin, apakah adopsi daripada DeFi di jaringan Bitcoin juga bagus. Nah, kalau kita melihat dari update berita di Chain Insight News, ya kita bisa melihat bahwa sebenarnya NFT berupa Bitcoin di layer 2 itu pelan-pelan sudah mulai menghilang atau ditinggalkan oleh investor karena memang tidak ada minat, tidak ada demand terkait dengan NFT di jaringan Bitcoin. Seperti itu, dan ini mengarah kepada proyek-proyek seperti Ordi, ya kan Sats, ya koin-koin ordinals itu teman-teman yang di gadang-gadang bisa dikatakan sebagai project layer 2 dari Bitcoin yang juga menggunakan NFT ya seperti itu, NFT Bitcoin, dan ternyata nggak terlalu diminati oleh pasar dan memang nggak ada fungsinya juga gitu. Bahkan NFT secara keseluruhan sebenarnya yang nggak ada fungsinya juga teman-teman. Artinya orang juga mikir gitu loh, pakai apa beli NFT? Ya kayak kemarin ada apa namanya? Ada Bored Ape ya kan, kemudian juga ada Pump apa sih namanya? Lupa Punk. Ya itulah CryptoPunk ya. CryptoPunk, kemudian Gozali Everyday. Ya buat apa gitu loh, nggak ada fungsinya juga. Nah itu udah kehilangan peminat tuh project-project NFT. Dan kalau kita lihat juga dari layer kedua dari Bitcoin, sekarang juga udah mulai apa ya bisa dibilang mengalami penurunan secara penggunaan. Sebut saja proyek-proyek seperti Stack, kemudian beberapa proyek layer kedua juga yang ada di jaringan Bitcoin itu ujung-ujungnya ya nggak kepake juga. Kenapa? Karena ya buat apa gitu loh, teman-teman. Jadi project layer 2 di Bitcoin itu bisa dibilang sudah gagal total, ya kan? Artinya bukan proyeknya nggak bagus, bukan proyeknya itu nggak jalan. Proyeknya jalan, cuma nggak diminati aja sama investor. Itu karena investor juga bisa logis, ya kan? Bisa logis, bisa berpikir dengan logika mereka. Ini fungsinya buat apa? Kalau nggak ada fungsinya ya nggak diminati, gitu. Kemudian DeFi di jaringan Bitcoin juga belum dimulai dan beberapa sudah ada yang memang meluncurkan proyek DeFi di jaringan dari Bitcoin. Namun ya minatnya juga sangat-sangat kecil gitu. Jadi ini adalah runtutan atau rentetan proyek-proyek yang bisa dibilang sudah gagal ya yang ada di jaringan dari Bitcoin gitu. Sementara proyek-proyek seperti layer 2, NFT, DeFi itu lebih banyak berkembang di jaringan Ethereum, Solana, dan beberapa project dari kripto yang lain gitu. Tapi bukan untuk Bitcoin. Bitcoin benar-benar spesifik. Orang-orang pengen masuk ke Bitcoin karena menganggap Bitcoin itu sebagai emas, emas digital atau Gold 2.0. Oke, kita lihat sedikit data terkait dengan ETF ya, ETF Bitcoin, ETF Ethereum Spot. Dilihat dari inflow kembali ada arus masuk ya, total sudah sekitar
6 hari ada inflow dari Bitcoin Spot ETF, menunjukkan bahwa minat dari market retail ini masih meningkat. Ya, ini dialami atau inflow yang masuk ini terjadi di BlackRock, ya di BlackRock iShares. Itu teman-teman, sedikit untuk Ethereum nampaknya masih dalam posisi outflow yang masih berkelanjutan. Oke, berita berikutnya. Ini berita dari tanggal 20 sebenarnya. Sudah ada investasi masuk sekitar 400 juta untuk untuk yayasan TON, ya, untuk ekosistem dari TON Telegram, di mana Sequoia Capital, Rabbit, Benchmark, Kingsway ini sudah mulai masuk dan berinvestasi di sana. Seperti itu. Dan pengembangan untuk project dari TON ini akan mendapatkan dana segar. Semoga saja dana tersebut akan bisa dimanfaatkan untuk mereka bisa terus berkembang. Selain itu juga ada platform DeFi yang baru saja diluncurkan, yaitu Palm Fund. Ya, Palm Fund ini adalah salah satu platform yang mana dia banyak sekali memperdagangkan proyek-proyek kripto seperti itu. Terutama proyek-proyek dari AI agent, meme coin juga yang ada di jaringan Solana. Ya, Palm Fund seringkali memang dipilih oleh para investor, tapi kemarin untuk proyek penyimpanannya, proyek DEX, bahkan DeFi-nya itu disupport oleh Redium. Sampai akhirnya proyek ini rame banget dan akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah deh kita bikin DeFi kita sendiri. Jadi Palm Fund sudah bikin DeFi mereka sendiri dan mereka tidak lagi terikat atau nempel atau nebeng di Redium. Ya, itu bikin harga Redium kemarin sempat drop juga karena Palm Fund ini memberikan banyak liquidity untuk Redium gitu. Akhirnya platform DeFi dari Solana yaitu Redium akhirnya kehilangan banyak sekali market gitu. Itu kemudian dari berita yang lain, ya sebenarnya bukan berita sih, tapi cuma mau highlight aja terkait dengan volume perdagangan ya pada Bitcoin, pada Ethereum, Solana, XRP yang sudah minus bahkan sampai di atas 20% dalam 24 jam terakhir. Ini volumenya ya yang udah mulai minus, yang berarti kan banyak investor yang tidak terlalu semangat untuk trading. Mereka udah mulai buang barang, mereka udah mulai menyimpan dulu energi mereka ya kan daripada mereka memaksakan seperti itu. Dan memang secara realita kita bisa melihat impactnya itu adalah penurunan volume pada pergerakan dari Bitcoin dan juga kripto-kripto yang lain gitu. Belum lagi kalau kita membahas terkait dengan data whales yang banyak yang mulai exit ya, melakukan distribusi, seperti contohnya dari Arkham melaporkan bahwa ada paus yang baru bangun setelah 8 tahun dia tertidur, tiba-tiba memindahkan asetnya sampai 250 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin. Nah, ini dipindahkan ya ke wallet yang lain. Seperti itu. Jadi ada perpindahan ini tentu saja akan menyebabkan market juga merespon negatif. Dan kalau kita lihat ya Bitcoin diperdagangkan di kisaran 84.000. So far secara movement smart money-nya kosong. Volume perdagangan juga cenderung kecil. Pergerakan Bitcoin masih flat. Kemungkinan akan memasuki fase flat lagi dalam beberapa waktu ke depannya. Secara tren belum ada banyak pergerakan. Kemudian mungkin arah dari Bitcoin yang sering kali saya ulang-ulang ya, yaitu adalah saat ini pergerakan Bitcoin ini masih dalam tren uptrend. So far sih masih uptrend. Kemudian Bitcoin ini punya area support penting yaitu di kisaran level 77 ribuan. Seandainya Bitcoin mampu mempertahankan area tersebut, maka sejauh ini masih bakalan aman untuk Bitcoin. Tapi kalau Bitcoin tidak berhasil mempertahankan level 77.000 tersebut, bisa jadi Bitcoin akan masuk ke fase bearish. Itu adalah skenario bearishnya. Kalau skenario bullish, seandainya kalau ada inflow yang masuk dan Bitcoin bisa mulai rally dari harga sekarang atau itu dari harga 77.000, Bitcoinnya rally, peluang untuk naik sampai 125.000 itu masih terbuka gitu. Jadi pergerakan Bitcoin itu trennya belum patah, tren bullishnya belum patah. Meskipun ada peluang dia untuk mulai memasuki fase koreksi yang lebih besar.
Nah, karena Bitcoin trennya belum patah, masih ada kemungkinan untuk Bitcoin mengalami kenaikan. Ya, dalam artian situasinya harus mendukung. Market mulai positif, kemudian mungkin narasi-narasi berita seperti Donald Trump yang memberikan dukungan terhadap Bitcoin atau ya something bagus lah, itu bisa saja men-trigger pergerakan Bitcoin kembali bergairah untuk naik gitu. Jadi untuk sekarang ini sih trennya masih cenderung flat. Beberapa altcoin yang teman-teman bisa pantau ini agak mix ya sebenarnya. Dari saya sendiri nggak terlalu rekomen buat masuk ke altcoin di posisi sekarang karena hanya beberapa altcoin saja, paling 1-2 aja yang akan rally. Sementara yang lain mungkin akan masuk ke fase koreksi, apalagi sekarang ada weekend. Gitu better untuk lihat gimana nanti closing untuk weekly time frame ya di daily. Yang mana saat ini sih kondisinya masih stagnan aja. Kemudian di weekly juga untuk closingnya kita terbilang oke, tapi nggak bagus-bagus banget lah. Kalau Bitcoin hanya bertahan di kisaran level 84.000 gitu. Jadi masih menunggu sih kalau dari saya sendiri. Paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain teman-teman bisa taruh ya di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram untuk teman-teman yang pengen untuk join. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Makasih.